jangan lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam buat kalian yang melihat atau mendengarkan video di channel ini. Seperti biasa, saya di sini akan menceritakan hal seram dan misteri. Dan untuk cerita malam hari ini yaitu kuntilanak penunggu pohon. Sebelum aku menceritakan kejadiannya, aku akan menggambarkan kondisiku dulu. Pertama, aku adalah mahasiswa tingkat akhir. Aku tinggal sendiri di Bandung. Aku berasal dari Malang, Jawa Timur. Di Bandung, aku tinggal di kosan yang cukup mewah karena cuman aku penghuni yang memakai motor. Teman kos yang lain adalah mahasiswa bermobil semua. Kalau di luar kosanku itu tidak terlihat seperti tempat kos, malah seperti rumah besar model Mediterania dengan pilar-pilar besar dan jendela-jendela tua. Aku senang tinggal di sini karena kamarnya bagus, cat putih dan lantai kayu yang dingin menyerap panas, kamar mandi yang luas dan sebuah jam dinding besar tua. Malam itu aku belum bisa tidur. Jam menunjukkan angka 2 di jam dinding kamarku. Aku masih memegang stick konsol game di dalam kamar, bertualang di game 3D. Sampai aku merasakan suasana kamarku berubah, udara kamar tiba-tiba menjadi lebih dingin. Awalnya aku tidak menghiraukan hal itu, tetapi suasana kamarku semakin lama semakin dingin. Dan aku mulai merasa kedinginan dan akhirnya aku bangkit dari karpet bulu di kamarku, berdiri ke meja yang berada di sudut kamar. Dari atas meja aku mengambil remote AC dan melihat angka 18 derajat Celcius. Sore tadi aku lihat 22 derajat Celcius. Aku menaruh remote itu kembali, kakiku melangkah ke meja yang lain. Lalu segelas air putih aku minum. Ketika aku kembali ke karpet berbulu dan ingin meneruskan game petualanganku, tiba-tiba stick game yang aku taruh di atas karpet itu berpindah tempat sedikit lebih jauh dan hampir mendekati televisi. Aku mengerutkan dahi. Perasaan tadi aku taruh sticknya di sini. Kenapa bisa pindah sendiri? Mungkin aku memang tidak sadar kalau aku menaruhnya di sana, pikirku. Mataku masih terbuka lebar mengatur sang jagoan di layar kaca besarku. Tiba-tiba lampu di kamar mati hidup. Aku tetap tidak bergeming. Aku hanya melihat ke arah lampu sebentar sambil gangguan berikutnya datang lagi. Kali ini lebih ekstrim. Dalam keheningan malam di kosanku itu tiba-tiba saja ku dengar ketukan keras dari arah pintu. Siapa ya? Tanyaku. Namun di sini tak ada jawaban dari arah pintu. Aku pun terdiam. Kutekan tombol pause pada stick gameku. Dan kemudian terdengar kembali ketukan itu. Aku bergegas ke arah pintu dan dengan cepat membuka pintu kamar. Namun tidak ada siapapun di luar. Keringat dingin mulai keluar. Lorong di depan kamarku gelap dan sepi. Saat kaki melangkah keluar kamar, pandangan kurasakan ke ruangan bawah di lantai 1 yang merupakan lobi tengah kosan. Seperti tadi ada seseorang berdiri di sana. Namun ketika kulihat dia sudah tak ada lagi. Lalu aku masuk ke kamarku kembali.
tak lupa menutup pintu dan menguncinya. Aku duduk dan bermain game lagi. Lambat aku mendengar seseorang sedang bersenandung. Suaranya kecil, tidak terlalu jelas. Kali ini aku mulai sedikit ketakutan karena nyanyiannya itu suara seorang wanita. Sementara di kosan ini semuanya laki-laki. Suara senandung itu aneh seperti nyanyian Sunda dan suaranya bukan seperti manusia pada umumnya. Suaranya palas dan parau. Aku mulai jelas mendengar nyanyian itu. Senandung itu terus dinyanyikan berulang-ulang. Aku mulai penasaran dan aku pun berdiri, lalu mulai mencari alasan suara itu. Yang ternyata dari arah jendela kamar. Aku menghampiri jendela itu, membuka gorden sedikit dan mengintip keluar kamar. Namun tidak ada siapa-siapa di halaman depan. Aku celingak-celinguk mencari asal suara itu dan astaga, makhluk apa itu? Aku memandang kaget ke arah tempat tidurku. Ada seorang perempuan tengah duduk di atas kasurku. Tapi dari mana masuknya? Perempuan itu posisinya duduk membelakangiku. Dia terus menyanyikan lagu itu sambil tertawa cekikikan. Aku memberanikan diri mendekati perempuan itu. Perlahan-lahan aku menjulurkan tanganku dan mengumpulkan sekuat tenaga untuk menyentuh perempuan itu. Tiba-tiba perempuan itu memutar kepalanya 180 derajat ke arah belakang. Dan sekarang dia bertatapan denganku. Perempuan aneh dan pucat itu cekikan tidak jelas. Aku benar-benar panik dan langsung menutup wajahku sambil berteriak minta tolong. Tiba-tiba suasana mendadak sepi. Aku menengadahkan kepalaku dan perempuan itu sudah hilang dari hadapanku. Aku tidak pernah menceritakan tentang pengalamanku itu pada orang-orang di kosanku. Cukup aku saja yang tahu, hingga akhirnya aku tahu kalau perempuan itu adalah sesosok kuntilanak penunggu pohon yang ada di halaman depan kosanku. Nah, konon kuntilanak itu sudah ada ketika lahan masih kosong di dekat kosan dulu. Tapi karena lahan itu sekarang dijadikan bangunan, kuntilanak itu pindah ke pohon yang ada di depan kosanku. Itulah cerita untuk malam hari ini. Tinggalkan like, comment, share, dan subscribe, dan jangan lupa juga nyalain loncengnya biar gak ketinggalan jika ada video-video baru di channel ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.